حب النبي على الإنسان مفترض. Hidayah dari Allah itu adalah ditempuhkan, bukan ditunjukkan. Kalau ditunjukkan itu hidayah yang Nabi Muhammad, hidayah yang adzal ilallah. Ini kayak saya nih, saya sedang nunjukin doang. Saya nggak bisa membuat dirimu menempuhnya. Jangankan dirimu menempuhnya, sayanya belum tentu bisa menempuhnya. Saya tidak bisa menjadikan diri saya menempuhnya, apatah lagi orang lain. Bahkan nggak ada orang itu memberikan hidayah kepada orang lain, nggak ada, gitu ya. Hanya bisa menunjukkan. Jadi hidayah itu kan dilalah atau hidayah gitu ya. Al-Hadi itu kan nama Hadi, sang pemberi jalan, sang penunjuk jalan. Orang yang menunjukkan jalan kayak pendakwah itu kan juga penunjuk jalan, kan ya? Teman-teman sekalian, dan semua pendakwa sebagai penunjuk jalan itu juga didahului dengan pendakwa yang pertama, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Hadi ila siratil mustaqim, sang penunjuk ke arah jalan yang lurus. Kemudian di atas itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja sang petunjuk jalan juga, Al-Hadi juga. Cuman ada beda antara hidayah yang dari Allah dengan hidayah yang dari makhluk. Apa bedanya? Kalau hidayah yang dari makhluk, hidayah yang dari orang hanya bisa menunjukkan jalan kan. Tapi kalau hidayah yang dari Allah, kamu dijadikan dapat menempuhnya. Hidayahnya adalah hidayah taufik. Kalau hidayah yang dari makhluk ini namanya hidayah dilana, hidayah menunjukkan. Sama kayak begini bang, kalau saya mau pergi ke Indramayu gimana caranya? Kalau hidayah yang dari makhluk, dia akan kasih tahu gitu, caranya kamu beli tiket kereta, beli tiket keretanya sekarang segini nomor. Ini ya, itu dia lagi nunjukin caranya gitu, cara nempuhnya. Atau kamu pergi ke stasiun, kan itu ya, kamu jangan pergi ke bandara karena nggak ada pesawat yang ke Indramayu gitu. Atau kamu pergi ke rental mobil, nah itu namanya dikasih jalan gitu. Dan teman-teman juga sekalian yang saya muliakan, sebagaimana jalan kepada Indramayu aja ada banyak jalan, apatah lagi jalan menuju Allah SWT. Jadi makanya kenapa jawaban bisa beda-beda. Ustadz, gimana sih caranya saya untuk menjadi hamba yang lebih dicinta sama Allah? Itu kamu nanya sama 10 ustadz, 10 ustadzah, 10 ulama, 10 kiai, jawabannya bisa beda-beda. Sama halnya dengan orang, kok nggak sama ya, nih mana yang lebih pintar, mana yang lebih benar? Nggak ada, semuanya sama-sama benar. Sama itu tadi, bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik kereta. Itu dari manusia, teman-teman saya sekalian. Tapi hidayah yang dari Allah, ketika kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdina fiman hadai. Itu ya. Pokoknya yang namanya hidayah yang kita minta sama Allah SWT bukan sekedar kita minta tunjukin jalan, bukan. Akan tetapi kita minta Allah bawa kita untuk menempuhnya. Ya Allah, tunjukin saya jalan ke Indramayu. Itu kita nggak lagi minta sama Allah, ya Allah gimana sih caranya saya mau ke Indramayu, nggak gitu. Akan tetapi kalau kita lagi ngomong sama Allah, ya Allah tunjukkan saya jalan ke Indramayu, artinya adalah bahwa Allah kemudian mudahkan kita untuk pergi ke stasiun, ketemu sama orang gini gitu segala macam, atau kemudian ketemu sama orang yang bilang gini, saya ini mau ke Indramayu nggak punya temen. Ini dia nih hidayahnya. Yang gitu dah, ayo dah, saya ikut boleh nggak? Wah seneng banget, ayo kita jalan. Itu dia yang namanya hidayah dari Allah. Allah jadikan kita menempuhnya, kemudahan untuk sampai kepada apa yang kita tuju tersebut, teman-teman sekalian. Jelas ya, itu hidayah yang selalu kita minta. Dan kita perlu hidayah. Hal yang paling perlu untuk kita minta dalam hidup ini dari Allah SWT adalah hidayah. Dijadikannya kita hamba-hamba yang menempuh dalam kehidupan ini jalan yang benar. Sehingga sekalian saya muliakan, kita perlu hidayah untuk bisa menyampaikan kita di majelis ini. Di majelis ini pun kita perlu hidayah untuk bisa menyimak dengan benar. Ada orang-orang yang dikasih hidayahnya banyak kan, sehingga nyimaknya jadi benar gitu. Ada yang nyimaknya nggak benar, emang nggak mau nyimak, kayak males-malesan, ngantuk-ngantukan, udah dari awal juga nyarinya di pojokan.
nyari sandaran. Ada yang begitu ya, emangnya juga ada juga orang-orang yang setengah mati pengen nimbas tapi nggak ngerti. Sebenarnya sama-sama aja, artinya sama-sama. Memang Allah SWT bagi hidayah itu nggak sama gitu. Coba lihatin, sekedar untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, ya teman-teman sekalian. Makanya memang yang namanya kita minta hidayah itu perlu banyak. Keluar dari sini, apakah kita bisa ingat semua? Kemudian ketika kita baca Fatihah dalam surat kita kebayang-bayang maknanya. Perlu hidayah yang berikutnya. Ya kemudian kita ketemu sama orang, kemudian apakah kita bisa menyampaikan lagi apa yang sudah saya sampaikan? Ketika kita bisakah ini kita sampaikan kepada anak-anak kita? Hidayah yang berikutnya. Bisakah ini kita sampaikan kepada suami kita? Perlu hidayah yang berikutnya. Dalam keadaan sehat kita perlu hidayah. Dalam keadaan sakit kita perlu hidayah. Ingat, sakit kita menjadi sakit yang benar. Sakit yang membawa kepada ampunan dosa-dosa kita, sakit yang semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT. Dikasih sehat perlu hidayah, dikasih sakit perlu hidayah. Jadi seorang istri perlu hidayah apa enggak? Banyak banget. Ada istri hidayah soleh, hidayah solehah, hidayah. Ada istri yang non hidayah, non solehah. Teman-teman sekalian, saya melihatkan, jadi ibu perlu hidayah apa enggak? Perlu banget perlunya. Jadi jomblo perlu hidayah apa enggak? Ya, jadi single. Ada yang gimana gitu kalau saya bahasanya jomblo. Yang jadi single perlu hidayah apa enggak? Perlu banget hidayah untuk enggak ngelirik-ngelirik suami orang atau yang bukan halalnya, kan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mengatakan perlu hidayah semuanya nih. Dalam menit demi menit waktu kita perlu hidayah. Makanya menjadi doa yang paling banyak kita minta kepada Allah SWT dalam hari-hari kita. Tiap sholat baca Fatihah wajib. Satu-satunya doa dalam Fatihah adalah minta hidayah. Satu-satunya doa, nggak ada doa yang lain. Jadi mintanya ihdinas siratal mustaqim. Perlu hidayah buat mengajar, perlu hidayah buat belajar, perlu hidayah buat berzikir, perlu hidayah bahkan buat maksiat. Ketika kita dalam keadaan maksiat perlu hidayah teman-teman sekalian untuk bikin kita balik dan untuk bikin kita nyesel. Ada berapa banyak orang yang berbuat dosa tapi nggak nyesel? Kenapa? Karena nggak barengan sama hidayah. Tapi kalau orang di saat berbuat dosa, dia hatinya penuh dengan penyesalan. Ya Allah, saya tahu sebenarnya harus, tapi gimana ya? Dia tuh cakep banget soalnya. Ya Allah, tampilan pacaran. Dan teman-teman sekalian, saya muliakan, bahkan dalam saat dia bermaksiat, kita bermaksiat perlu hidayah dari Allah SWT untuk sekurangnya membuat hati kita merasa bahwa kita sedang berada dalam keadaan yang salah. Jangan mencari-nyari pembenaran, kan begitu. Dan itu bukan dalam segala hal kita perlu hidayah. Dalam pilihan pakaian yang kita pilih untuk kita pakai tadi Fandi, perlu hidayah apa enggak? Saat kita masuk ke sini, perlu hidayah apa enggak? Sehingga dengannya kita mendahulukan kaki kanan dari yang kaki kiri. Ketika kita keluar dari rumah, perlu hidayah untuk menjadikan kita berdoa. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka teman-teman sekalian, betapa sangat amat urgentnya kita terhadap urusan minta hidayah kepada Allah SWT, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu menempuh jalan-jalan yang benar.